Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari diskusi kami terkait tanggapan terhadap kasus di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Anggota dari kelompok 6, yang pertama Eviza Zahra, yang kedua Cindy Erviana, yang ketiga Suci Maharani, yang keempat Tiara Fadilah, dan yang kelima Tiara Farasinta. Kasus 1, yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama dari kasus 1 yaitu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban dari hasil diskusi kami yaitu, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal karena peserta didik telah memahami konsep dalam mencari nilai rata-rata atau MEAN yang sebelumnya telah dijelaskan oleh pendidik. Pengerjaan soal yang berulang tersebut merupakan salah satu ciri dari teori belajar behavioristik yang mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan untuk memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Hal ini mencerminkan teori belajar behavioristik yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret yang disebabkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Pertanyaan kedua dari kasus 1 yaitu, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari hasil diskusi kami yaitu, metode di atas dapat diterapkan pada kegiatan belajar yang menggunakan materi matematika atau mata pelajaran lainnya yang membutuhkan langkah-langkah menyelesaikan soal, khususnya dengan menggunakan rumus. Hal tersebut dikarenakan rumus atau konsep pengerjaan matematika membutuhkan stimulus dari pendidik yang bersifat konsisten untuk mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan, spontanitas, daya tahan melalui praktik dan pembiasaan. Hal ini mencerminkan teori behavioristik yang mampu mengoptimalkan pemahaman peserta didik yang sudah terbentuk melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan pemahaman dari peserta didik. Pada kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Dari kasus tadi, muncullah pertanyaan, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawabannya, yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usia di kelas 1 SD adalah dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan usia peserta didik. Contohnya, pada materi berhitung, Rina dapat menggunakan benda-benda konkret dan kegiatan yang dapat dilakukan secara fisik.
Hal tersebut dapat memanfaatkan keaktifan fisik peserta didik di usia 7 tahun dan memanfaatkan rasa ingin tahu peserta didik yang besar pada usia tersebut dengan benda-benda yang konkret. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya yaitu dikarenakan hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Pada teori tersebut ada 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensorik motorik, yaitu pada usia lahir sampai 2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan tahap operasional formal, yaitu pada 11 sampai 15 tahun. Pada 4 tahapan perkembangan kognitif tersebut, saya menggunakan tahapan operasional konkret dikarenakan tahap tersebut sesuai dengan usia anak kelas 1 di jenjang sekolah dasar, yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu untuk melakukan klasifikasi terhadap benda-benda konkret. Operasi konkret yaitu tindakan yang berkaitan dengan objek nyata dan objek konkret. Operasi ini memungkinkan anak untuk mengkoordinasikan beberapa karakteristik daripada fokus pada satu properti objek saja. Berikutnya adalah kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan yang pertama beserta jawabannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai dikarenakan pada materi teks deskripsi tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota merupakan pengetahuan yang belum ada di peserta didik. Keterlibatan lingkungan sosial budaya yang sesuai dengan pengetahuan yang telah ada sebelumnya dan interaksi langsung dengan lingkungan sosial budaya tersebut akan membangun suasana belajar yang efektif dan mendukung perkembangan belajar peserta didik. Tersebut adalah prinsip relevansi. Prinsip relevansi merupakan pembelajaran yang efektif lebih mungkin terjadi ketika materi pelajaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan pengalaman, lingkungan, kebutuhan, dan tujuan belajar peserta didik. Prinsip ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme oleh Vygotsky yang memiliki konsep dasar dalam proses belajar adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Pada saat peserta didik mendapatkan stimulus dari lingkungannya, ia akan menggunakan alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus tersebut dan kemudian menggunakan saraf otak untuk mengelola informasi yang sudah diterima. Pengetahuan yang sudah ada sebagai hasil dari proses elemen dasar ini akan lebih berkembang ketika peserta didik berinteraksi langsung dengan lingkungan sosial mereka. Baik, sekian hasil paparan diskusi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.